Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, selamat pagi. Sekarang kita meneruskan lagi membicarakan tentang hal cinta atau mahabbah yang terpaku terhunjam dalam hati tiap-tiap orang sufi, orang yang telah membersihkan jiwanya supaya lebih dekat dia kepada Tuhan. Ibaratnya kalau kita pergi ke kaca besar yang ada di hadapan kamar kita, kalau kaca itu kotor atau berkabut, hendaklah dibersihkan lebih dulu kotorannya itu atau kabutnya itu, sehingga jernih. Apabila telah jernih, jelas muka kita kelihatan di dalamnya. Maka kalau sekiranya kacanya sendiri kotor, berdebu, berkabut, terhalanglah kita untuk melihat apa hakikat yang sebenarnya daripada diri itu. Dan lebih celaka lagi kalau kabut itu terjadi di balik di sebelah sana, sehingga tidak dapat kita menggosok, dia berkabut juga. Sebagai kalau kita naik kapal udara, itu kerahnya, plastiknya 2 tingkat. Yang sebelah kita bisa kita hapus dengan tangan sehingga bersih, tapi masih kotor juga karena yang sebelah lagi belum dapat kita capai dengan tangan kita. Maka usaha kita ialah untuk menjelaskan mahabbah antara kita dengan Tuhan, membersihkan halangan, rintangan yang menghambat kelihatannya kekurangan-kekurangan kita di dalam menghadap Tuhan itu. Kalau sekiranya misalnya saja dengan sesama manusia, bagaimanapun cintanya kita kepada seseorang, kalau mata kita kerut, kalau mulut kita busuk, tentu saja tidak sanggup kita mendekati. Yang kita dekati itu jauh daripada kita. Dilihat bukan dia yang salah, kita yang salah. Ini pembersihan. Sebab itu maka sekarang kita masuk kepada yang ke-9. Dulu baru 8, yaitu memandang banyak walaupun sedikit kita punya kesalahan, dan memandang sedikit walaupun banyak ketaatan kita. Ini yang ke-9, kita punya penutup dulu, lalu kita janjikan akan masuk kepada yang ke-9. Yang ke-8 itulah dia. At-tasi'u, yang ke-9, mu'anaqatul ta'ah wa mubayanatul mukhalafah. Mu'anaqah artinya berpeluk-pelukan. Kita memeluk kepada yang kita peluk, dia pun membalas pelukan kita. Kalau sekiranya kita dengan manusia, misalnya ada kawan kita kembali dari Mekah, di Mekah baru saja kejadian Masjidil Haram diduduki oleh orang-orang pendurhaka, kawan kita juga belum pulang. Setelah ditunggu lamanya 17 hari, alhamdulillah selamat Masjidil Haram tadi daripada serangan, dan dapat ditaklukkan orang-orang yang memperbuat onar tadi. Kawan kita pun dapat pulang. Kita pergi sambut dia ke Halim Perdana Kusuma, atau seperti ke Polonia di Medan, atau ke tempat yang lain. Baru dia turun dari tangga kapal udara itu, kita ketemu, kita penuh dia peluk kita, kadang-kadang air mata turun, jatuh. Saking cintanya kita kepada dia, kita sudah berdebar hati kalau dia mati di Mekah. Meskipun dari mati di Mekah itu juga mencapai kesucian, dia pun menangis, kita menangis karena adanya cinta dalam hati. Itu mu'anaqah namanya, berpeluk, bercium antara kita dengan kawan kita tadi. Ini kita berpeluk, bercium dalam perasaan dengan Tuhan. Mu'anaqatut ta'ah, karena ketaatan kita kepada Tuhan. Di situ, saudara-saudara yang terhormat, payah saya menerangkannya karena saya pun baru mencoba, baru melatih diri.
belum sampai kepada taraf yang tertinggi. Bagaimana perasaan kita kadang-kadang apabila kita sampai kepada bacaan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sembahyangku, ibadat, bahkan hidupku dan matiku semua aku serahkan kepada Allah. Ini kita bertelut, menundukkan kepala, melintuhkan hati, menegakkan taat setia kepada Tuhan. Apabila kita punya permintaan dikabulkan dari sebab tunduknya hati dan ikhlasnya kepada Allah, akhirnya kecintaan kita itu dibalas. Itu namanya mu'anaqatut ta'ah. Berpeluk-pelukan kita dengan yang kita sembah itu karena ketaatan. Wa mubayanatul mukhalafah, artinya lain daripada yang lain. Kalau sekiranya dalam kita sembahyang menghadap kepada Tuhan, kita diganggu oleh perasaan yang lain, oleh amwalun iqtaraftumuha tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawna. Kita diganggu oleh rumah tangga, oleh kekayaan, oleh kebun, oleh gedung, oleh anak, oleh istri, oleh keluarga. Mubayanatil mukhalafah, bukan itu yang aku tuju ya Tuhanku, Engkau yang aku tuju. Yang lain-lain itu alam semua. Hari ini dengan aku, besok meninggalkan aku, atau aku meninggalkan dia. Maka bertambah teguhlah kecintaan tadi. Sebab itu maka dikatakan oleh ulama-ulama yang telah mendalam dzauqnya, ibadat yang dikerjakan dengan taat setia itu menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita bisa uji sendiri. Misalnya datang waktu, kita sudah dengar azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita siap, kita pergi ambil wudu, kita sembahyang di awal waktunya, kita kerjakan dengan tertib. Wah, bukan main. Itu mu'anaqatit ta'ah namanya. Tapi kalau kita sudah mulai melalaikan, pukul 12 tengah hari masuk waktu zuhur, pukul 2:30 baru kita kerjakan zuhur tadi, nampak bahwa kita cinta kepada Tuhan itu kendor. Nah, di sini tuan-tuan yang terhormat, yang ke-9. Jadi perkataan ini adalah dari seorang sufi, Sahal bin Abdullah At-Tusturi namanya. Yang ke-10, dukhulu sifatil mahbubi alal badali min sifatil muhib. Ini ada seorang sufi namanya Junaid al-Baghdadi mengatakan, yang mahabbah itu, cinta kepada Allah itu ialah masuknya sifat Tuhan yang dicintai itu ke dalam diri kita sebagai ganti daripada sifat yang mencintai, yaitu sifat kita sendiri. Ini lebih mendalam lagi perkataan dari Junaid al-Baghdadi ini, sehingga yaitu sebutan yang dicintai itu Allah, sifatnya Rahman, asma'nya Wadud, Ghafur, Jabbar, Qahar, 99 banyaknya, sama sekali memenuhi kepada hati orang yang mencintai, sehingga tidak teringat lagi yang lain melainkan dia. Kita mengenal kepada orangnya karena tahu akan sifatnya. Bertambah kita melihat akan sifat Allah di dalam alam. Bertambah kita tidak ingat lagi kepada alam, tapi kita ingat kepada Allah. Sehingga pernah dikatakan oleh sufi, ketika Abu Yazid Bustami pergi tawaf, dan ketika dia pulang ditanyai oleh muridnya, apa yang Tuan rasakan? Mula saya masuk, saya lihat Ka'bah. Kemudian lama-lama tidak Ka'bah lagi yang saya lihat, saya teringat kepada Allah. Hilang Ka'bah. Saya masuk sekali lagi, sama ingat saya
kepada Allah dan kepada Ka'bah. Tapi lama-lama Allah juga yang terbantang. Saya masuk yang ketiga kali, Allah yang kelihatan, lama-lama baru kelihatan Ka'bah. Saya masuk yang keempat kali, tidak saya melihat Ka'bah lagi, Allah yang kelihatan. Ini perkataan ahli-ahli tasawuf ini kalau kita dalami, kita alami, kita dalami dan kita alami, akan terasa dalam hati. Mata melihat alam, hati melihat Tuhan. Sehingga kemana saja mata memandang, bukan alamnya nampak lagi, Allah yang kelihatan, dari basar kepada basirah. Jadi katanya Junaid al-Baghdadi itulah mempengaruhi sebutan yang kita cintai itu, sifatnya, namanya di dalam hati kita, sehingga ada lagi yang lain melainkan itu yang memenuhi hati. Perasaan kita, penanggapan kita yang mempengaruhi ialah perasaan itu, sehingga segala perasaan, segala penanggapan bertukar sama sekali menghadapkan Tuhan. Dengan demikian itu bertambah lama, karena latihan itu bertambah, bergantilah sifat kita yang tercela kepada sifat Tuhan yang terpuji, yang tercinta, sehingga sesuailah sifat kita dengan sifat Allah ala taqatil basyariyah, atas kesanggupannya seorang manusia. Yang kedua belas, antahibal kulla kaliman ahbabta fala yabqa laka minka syai'un. Engkau berikan keseluruhannya kepada yang engkau cintai. Ini adalah keinsafan belaka. Karena kalau kita fikirkan, tidak ada yang kita punya di dalam alam ini sama sekali kepunyaan Tuhan. Walaupun songkok yang kita pakai, baju yang kita pakai, celana, sepatu, arloji dan lain-lain yang lekat di badan kita ini, tambah kita dalami, ini sama sekali cuma pinjaman. Dengan takdir dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya bikinlah gubuk-gubuk saya di Kebayoran Baru dari Patah nomor 3 Patah 3 nomor 1. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu, ada kawan bertanya, ini rumah Buya ini, rumah Tuan ini, rumah Bapak ini. Saya bilang, bukan, ini rumah Tuhan, dipinjamkannya kepada saya selama saya masih hidup. Atau barangkali juga masih saya hidup sudah tidak saya yang punya lagi. Mengangguk kawan tadi, lalu saya tuliskan, hadza min fadli Rabbi, ini rumah adalah kurnia Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am ashkur, untuk menguji aku syukurkah aku kepada Allah, am akfur, atau aku melupakan jasa Allah kepadaku, jadi kufur namanya. Rumah tangga, sawah berjenjang, bandar buatan, mobil dan lain-lain sebagainya, itu pinjaman semua. Jangankan itu, nyawa kita sendiri pun pada hakikatnya bukan kita yang punya. Kenapa begitu? Yang kita punya kan kita menguasainya. Apakah Tuhan berkuasa atas nyawa Tuhan? Apabila maut datang, la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Perintah Allah datang, Tuhan dipanggil ke hadratnya, satu saat tak boleh terkemudian, satu saat tak boleh terdahulu. Bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Tuhan. Jadi dengan jalan seperti itu, kita pun insaflah. Karena memang tidak kita yang punya. Berikan semua kepada Tuhan. Tidak ada di tangan engkau suatu juga lagi, melainkan pinjaman dari Tuhan. Inilah perkataan dari Abu Abdullah Al-Qurashi, seorang sufi lagi. Demikianlah kata beliau tujuan cinta dan hukumnya. Berikan iradat engkau, kemauan engkau, kehendak engkau, perbuatan engkau, harta engkau, waktu engkau kepada Allah.
kepada yang engkau cintai. Engkau jadikan semuanya itu terikat di dalam ridha Allah dan kecintaan Allah. Tidak ada engkau mengambil untuk diri engkau sendiri kecuali apa yang diberikan oleh Allah. Dengan keinsafan ini pinjaman. Fata'khudhahu ma minhu lahu. Engkau boleh ambil itu semua dengan tidak engkau lupakan bahwa ini cuma pinjaman. Yang ke-12, antamhu minal qalbi ma siwal mahbub. Ini perkataan Shibli. Tadi itu ada perkataan dari Abdullah Al-Tusturi, Sahal bin Abdullah Al-Tusturi, ada perkataan Junaid Al-Baghdadi, ada perkataan Abdullah Al-Qurashi. Sekarang perkataan Shibli. Apa kata beliau? Antam huwa minal qalbi ma siwal mahbub. Hapuskan dari hati selain dari yang kita cintai. Jadi la ilaha illallah, dilanjutkan lagi. Apa lanjutnya? La maujud illallah. Tapi di sini juga lebih mendalam ini. Kalau tidak hati-hati nanti kita bisa jadi wahdatul wujud. Tapi jangan mesti sampaikan, yaitu tidak ada yang ada ini kecuali Allah punya. Aku sendiri pun dia yang punya. Kalau kita punya cinta sejati kepada Allah mau didudukkan, inilah kesempurnaannya, kata Shibli. Selama dalam hati ada sisa lagi tempat buat yang lain, cinta itu sudah meragukan. Ini yang ke-12. Yang ke-13, iqamatul itabi ala dawam. Tegakkan penyesalan selalu. Tegakkan penyesalan selalu. Apa maksudnya? Allah tazala atiban ala nafsika fi marbatil mahbub wa la tarda lahu fiha amalan wala halan. Yaitu engkau selalu menyesali dirimu. Apakah pekerjaanmu ini sudah sempurna? Masih belum. Masih banyak yang kurang. Nikmat terlalu banyak sebagaimana di dalam nomor 7 dulu, istiqlalul kathir min nafsika wa istiqsarul qalil min habibika. Memandang sedikit walaupun banyak yang engkau kerjakan. Memandang banyak walaupun sedikit nikmat yang engkau terima dari Tuhan. Tuan-tuan yang terhormat, kalau Tuan pelajari, Tuan renungkan pengajian tasawuf ini, barangkali banyak kesulitan dalam rumah tangga yang dapat Tuan obat sendiri. Saya hampir tiap petang orang datang ke rumah saya, mengadakan konsultasi, menanyakan keadaannya, menyebut kesusahannya dan lain-lain sebagainya. Ada yang mengatakan, saya sudah menjalankan fatwa Bapak. Saya sudah tahajud kalau malam. Kalau siangnya saya sudah sembahyang duha sampai 8 rakaat. Saya sudah mengerjakan sembahyang tobat hampir saban hari. Saya sudah mengerjakan sembahyang tasbih dan lain sebagainya. Apakah itu sudah sempurna? Nah, disinilah kajian ke-13. Selalu tanyai diri. Karena menurut yang saya terima dari guru saya, ayah saya, Syekh Abdul Karim Amrullah, beliau mengatakan dalam riwayat yang beliau baca, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu badannya kurus, matanya cekung, perutnya kempis. Lalu ditanyai orang, inilah yang beliau anukan. Selalu menyelidiki diri, menyesali diri masih kekurangan.
belum tercapai apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang dicintai. Pandang diri ini kecil. Orang yang semacam engkau kecilnya akan mempertalikan cinta dengan Tuhan yang maha besar, maha agung. Siapa engkau wahai? Tiliklah diri apakah sudah sampai taraf iman kita, taraf amal kita, ibadat kita kepada yang patut. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri saban malam beliau tahajud. Siti Aisyah juga tahajud. Habis tahajud beliau sudah tidur kembali istirahat. Nabi masih saja tahajud. Hatta tawarramat qadamahu, sampai pegal dia punya kaki keduanya. Siti Aisyah bertanya, mengapa sebanyak itu Tuhan sembahyang? Padahal Tuhan punya dosa kan sudah diampuni. Apa jawab beliau? Alam akun abdan syakura. Apakah tidak pantas kalau aku bersyukur kepada Tuhan, katanya. Dan pun Nabi mengatakan, orang yang beriman itu memandang dosanya sebagaimana dia duduk di bawah bukit, takut jatuh bukit itu kepada dirinya. Tidak ada dosa yang kecil, semua dosa dianggapnya besar. Yang di dalam kata modern tabkitul bangir, atau tolakkan hati atas perbuatan sendiri yang salah. Sekian 24 jam sehari semalam disediakan buat beribadat kepada Tuhan. Tidaklah cukup kita memenuhi yang 24 jam itu dengan ibadat, melainkan kelalaian juga yang ada. Kita sembahyang, tapi kita berjalan lagi, kita bekerja lagi. Memang Tuhan juga yang menyuruhkan. Tapi berapakah lamanya kita ingat kepada Tuhan? Nah, inilah yang nomor 13. Yang ke-14. Tughara 'alal mahbub an yuhibbahu mislak. Ini perkataan Syibli juga. Apa katanya? Engkau cemburu kepada Tuhan yang engkau cintai itu. Kenapa? Orang yang semacam engkau mencintainya. Memandang hinanya, kecilnya diri, sebagai sambungan penjelasan dari nomor 13 tadi. Ghirah. Apakah baru yang saya dapat kerjakan dalam umur yang terbatas ini, dalam tenaga yang terbatas ini, dalam angan-angan yang menggeret langit, tetapi kita tidak dapat terbang ke udara. Jadi terpandang besarnya Tuhan, terpandang kecilnya diri, dan diri yang kecil itu tidak dapat melepaskan diri dari rahmat dan nikmat Tuhan. Apakah usahaku membalas kesalahan yang begini saja kepada diri? Ini salah satu kemajuan dalam rohani manusia. Sekian dulu, nanti lain hari kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, peminat kuliah subuh yang saya cintai dan saya hormati, saya ucapkan selamat pagi dan selamat mengerjakan ibadat sembahyang subuh. Badan sehat, langit cerah, alam terkembang, dan nikmat Allah berlimpah ganda datang kepada diri kita masing-masing. Pada waktu yang sudah-sudah di dalam memperkatakan soal-soal tasawuf agak panjang telah kita bicarakan tentang mahabbah, tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan kasih, hubungan cinta, hubungan kasih sayang. Hampir 2 bulan pengajian kita tentang cinta ini. Sekarang setelah kita mengaji tentang cinta, kita akan terus kepada akibat dari cinta. Apa akibat dari cinta? Cinta itu sendirinya menimbulkan cemburu atau menimbulkan ghirah dalam bahasa Arabnya. Dalam keadaan yang lain, di dalam bahasa yang populer juga disebut fanatik. Kalau orang mengakui cinta kepada Allah tetapi tidak ada ghirahnya, orang yang mengakui cinta kepada agamanya tetapi tidak ada cemburunya apabila agama itu diganggu orang, apabila keyakinan hidupnya kepada Tuhan dicimoohkan orang misalnya, maka tidak ada baginya konsekuensi dari cinta. Sebab cinta itu menghendaki kesatuan pikiran kepada yang dicintai itu. Sekarang ini kita masuk membicarakan tentang soal ghirah itu, soal cemburu itu. Ini panjang lebar juga dibicarakan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, yang mula-mula dijadikan menjadi dasar ketika membicarakan tentang ghirah, tentang cemburu, atau dalam bahasa sehari-hari yang telah banyak kita pakai tentang fanatik, adalah sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quran. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Apa artinya? Sesungguhnya tidak lain yang diharamkan oleh Tuhanku ialah perbuatan yang keji, baik yang nyata atau yang tersembunyi. Jangan berbuat keji. Keji itu menimbulkan ghirah dalam hati orang yang beriman. Ini dijelaskan di dalam hadis yang dirawikan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun aghyar min Allah. Tidak ada sesuatu jua pun yang lebih cemburu dari Allah. Allah itu sangat pencemburu. Buktinya ialah dia mengharamkan segala perbuatan yang keji, baik yang terang atau yang tersembunyi. Allah tidak mau. Maunya Allah Ta'ala itu yang bersih. Jadi kita mesti berusaha. Tambah lama kita tambah bersih, tambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah kita punya cinta berpadu dengan Tuhan. Nah, di sini kita melihat Tuhan Allah itu katanya dalam hadis ini, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. Setengah daripada tanda cemburunya
Tuhan itu mengharamkan perbuatan yang keji, baik perbuatan itu nyata, kelihatan, atau perbuatan itu batin. Perbuatan yang misalnya yang lahir, misalnya anak muda mengganggu seorang gadis misalnya di tengah jalan, itu namanya perbuatan keji. Atau tidak kelihatan oleh orang lain, tapi dalam hati kita sendiri ada niat busuk, nah itu amabatan namanya. Kita ketawa dengan orang, tapi kita punya hati benci kepada orang. Nah itu namanya yang batin itu. Kita tidak menganiaya kepada orang tadi. Nah sebab itu maka dijagalah perbuatan yang lahir yang akan nyata kepada sesama manusia, atau akidah yang batin. Kalau sekiranya rasa-rasa batin itu masuk, lekas perangi. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, sehingga hilang perasaan-perasaan yang tadinya yang batin itu. Jadi di situ maka kecemburuan Tuhan itu pun dapat dihindarkan. Lantas kemudian sambungan hadis, wa ma ahadun habba ilahi madah minallah wa min ajli dzalika asna ala nafsihi. Tidak ada seorang pun yang lebih suka akan pujian melainkan Allah, sehingga beliau sendiri pun asna ala nafsihi, memuji kepada dirinya. Jadi bagi Allah bukanlah namanya tawadhu, merendahkan diri kalau dia dikatakan Allahu la ilaha illa ana, saya yang Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Itu bukan kesombongan, tapi itu adalah daripada alamat kecintaannya Tuhan kepada pujian atas perbuatan Tuhan itu. Dan memang tidak namanya mengambil muka. Kalau kita lihat keindahan alam lalu Tuhan kita puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, Tuhan dari seluruh alam ini. Maka Allah pun memuji kepada dirinya. Kemudian itu ma ahadun ahabba ilayhi al-'udhr min Allah, dan tidak ada seorang pun yang lebih disukai daripada orang yang merasakan kekurangan pada dirinya, mengakui kekurangan itu. Tuhan Allah tahu kekurangan kita itu, kelalaian kita itu, tidak tahu jalan, maka dibuktikan oleh Tuhan hal itu dengan mengirim rasul-rasul. Dikirimnya rasul-rasul sejak dari Nabi Adam atau Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjuki kepada manusia jalan yang harus ditempuh di dalam kehidupan dunia ini. Jadi di dalam hadis yang sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Abi Salmah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pun pernah mengatakan, innallaha yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghairatullah an ya'til 'abdu mahram 'alaihi. Tuhan Allah itu menurut hadis yang sahih ini pencemburu. Orang mukmin pun pencemburu sebagai cemburunya Allah itu. Maka ghirahnya Allah itu yaitu yang akan menimbulkan cemburunya Tuhan kalau ada hambanya yang sengaja berbuat barang yang dilarang oleh Allah. Itu Allah tidak suka. Dia cemburu keadaan demikian itu. Mengapa demikian? Nah kalau tidak ada cemburunya itu tanda tidak ada cinta. Kita bawa saja misalnya kepada misal yang lahir dalam kehidupan kita sendiri. Kita mengatakan cinta kepada istri, cinta sejati kepada istri, tulus ikhlas sehidup semati. Lalu
Tentu kita tidak senang kalau ada orang lain yang pergi mengganggu istri kita itu. Kita cemburu. Lalu ada orang dibiarkannya saja istrinya bermain-main bersanda gurau dengan laki-laki lain. Nah, itu orang dikeragui cintanya. Tandanya cintanya itu tidak bulat. Atau barangkali orang itu dayus. Tidak ada lagi rasa cemburu dalam hatinya. Ini orang-orang celaka. Sebagaimana pepatah orang Arab, fatana likulli musibatin fi dinihi wa idza yusabu fatina likulli musibatin fi malihi wa idza yusabu bidinihi lam yashuri. Sangat harus perasaannya. Dia merasa cemburu kalau akan terganggu harta bendanya. Tetapi kalau agamanya yang tersinggung, dia tidak merasa. Ini orang juga sudah orang sakit, tidak ada kecemburuan sejati dalam dirinya. Jadi cemburu ini mesti ada. Kita sebagai umat yang beragama mesti ada cemburu. Karena dari sebab cinta kita kepada agama tadi. Misalnya ada orang diinjak-injaknya Quran, lalu kita ketawa saja. Tandanya kita tidak beres. Tandanya kita tidak menghargai Al-Quran. Demikianlah seterusnya. Jadi cinta itu adalah akibat, cemburu itu adalah akibat dari cinta. Termasuk di dalam cinta itu disebutkan di dalam surat dalam Quran, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ini orang yang tidak timbul cemburu dalam hatinya. Apabila engkau baca Al-Quran, kami jadikan di antara engkau dan di antara orang-orang yang beriman, yang tidak beriman kepada hari akhirat, ada dinding penutup. Ya, benar. Misalnya orang yang beriman didengarnya Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Apabila dibacakan orang kepadanya ayat Al-Quran, bertambah imannya. Tapi ada orang saban hari baca Quran, tidak tergeser kepada hatinya, cuma baca saja. Nah, itu hijaban mastura, ada dinding itu. Yang apatah lagi orang yang memang tidak senang mendengarkan Quran. Ka'anna fi idhunaihi waqra, seakan-akan dia menaruhkan penyumbah pada telinganya, tidak mau mendengarkan. Nah, ini orang hijaban mastura, tertutup telinganya. Sebab itu tidak ada ghirahnya. Jadi jangan tuan tuduh kalau orang yang cintai kepada agamanya, lalu dia sembahyang dia awal waktu, atau dia dalam perjalanan, hari sudah sore, waktu asar sudah hampir habis. Sebagaimana saya baca di dalam satu surat kabar, beberapa orang pengembara di London, dia mau berangkat ke tempat lain, waktu asar sudah hampir habis. Dia sembahyang di Hyde Park. Dia sembahyang menjamak, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, karena dia adalah musafir. Tidak peduli dia apa, dia ditonton orang, tidak apa, karena ghirahnya kepada agama. Jadi ini ujian ini. Apakah engkau cinta? Sebagaimana kaji kita yang sudah hampir 2 bulan yang sudah. Ya, saya cinta. Apa engkau ada cemburu? Oh, tidak. Tidak ada cinta engkau kalau begitu keadaannya. Hadirin para pendengar yang saya hormati, sebab itu dikatakan oleh Suri As-Sakti
bakti kepada kawan-kawannya. Mengapa ada orang yang terhijab tidak masuk Quran kepada hatinya? Tidak ada ghirah. Karena orang-orang yang kafir tidak ahli buat memahamkan kalamullah. Tidak ahli buat mengetahui ma'rifat kepada Allah, buat tauhid kepada Allah, buat cinta kepada Allah. So itu diantaranya dan diantara Rasulnya, diantara kalam Tuhan, diantara tauhid, ma'rifat, semua itu terdinding bagi mereka. Tidak akan didapat yang demikian itu kalau bukan ahlinya. Oleh sebab itu maka dikatakanlah bahwa al-ghiratu manzilatun syarifatun azimatun jiddan. Ghirah itu adalah tempat kedudukan yang mulia, yang agung sekali. Jalilatul miqdar, sangat tinggi nilainya. Nah, di situ. Jadi ghirah itu yaitu tidak suka dicampuri, tidak suka diganggu gugat hubungan kita yang begitu mesra dengan yang paling kita cinta, dan sangat kita menjaga agar cinta yang menghubungkan kita kepada yang kita cintai itu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap melekat kepada kita, jangan terganggu oleh yang lain. Nah, disitulah maka dikatakan bahwa ghirah itu yang pertama sekali ialah ghirah kepada diri kita sendiri, kepada hati kita sendiri. Apakah baru yang dapat kita kerjakan buat mencapai cita kita mendekati Allah? Di manakah kekurangan kita? Bertambah kita banyak memikirkan itu, bertambah menyesal kita kalau ada kekurangan, bertambah kita buru lagi, menambah lagi, menjauhi sifat-sifat yang tercela, memenuhi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah ghirah yang menjadi keistimewaan dari jiwa yang suci, yang bersih, yang tinggi. Maka jiwa atau diri yang rendah tidak dapat mencapai itu. Menurut kemuliaan diri dan ketinggian cita-citanya, disitulah letak ketinggian yang akan dicapai pula oleh tingkat ghirahnya itu. Dibagi pula oleh ahli-ahli tasawuf ghirah itu, ghirah Allah kepada hambanya dan ghirah hamba terhadap Tuhannya. Bagaimana ghirah Tuhan terhadap kepadanya, kepada hambanya, yaitu bahwa Tuhan tidak suka kalau Tuhan itu dipersekutukan dengan yang lain. Tidak ada yang lain yang dapat engkau persekutukan, engkau samakan dengan Allah. Satu, ahad. Sehingga Bilal bin Rabah ketika dia sudah dijemur di cahaya matahari, dihimpit badannya dengan batu, cuma tunjuknya saja yang bergerak, cuma tinggal tunjuk ahad, Allah satu, Allah satu. Nah, itulah di dalam badan menderita, hati senang karena teguhnya yang ghirah kepada keyakinan. Hadirin, bagaimana pula ghirahnya Tuhan kepada hamba, kepada Tuhannya? Ghirah kepada dirinya dan ghirah kepada orang lain. Adapun ghirah kepada Tuhannya, tidak dia jadikan amalnya, perkataannya, ahwalnya, waktunya, nafasnya selain untuk Tuhan. Dan
Kalau ada orang lain yang mengganggu hubungan dengan Tuhan itu, timbul marahnya. Dan dia tidak mau kalau haknya dengan Tuhan itu dipandang enteng oleh orang yang memandang enteng. Hadirin yang terhormat, kita habisi hingga itu dulu. Agak 2-3 kali lagi kita bicarakan pula tentang hal ghirah itu. Ghirah akibat daripada mahabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.